Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini dan pada konten kali ini saya akan membahas materi tentang perbandingan, di mana perbandingan ini adalah salah satu materi yang sering dan hampir pasti keluar pada saat TIU CPNS maupun tes BUMN dan tes saring masuk kerja lainnya. Baik, kita akan lanjut ke contoh soal perbandingan berbalik nilai. Jika Billy dapat membeli 30 buku dengan harga satu buah bukunya adalah Rp6.000, maka berapa banyak buku yang dapat dibeli oleh Billy jika dia ingin memiliki buku dengan harga satuannya adalah Rp4.500? Kita akan langsung konversikan kalimat pada soal atau soal cerita di atas ke dalam kalimat matematika agar lebih dapat gampang dipahami. Pertama, volume awalnya adalah, jadi pada volume awal harga Rp6.000 itu dapat membeli satu buah buku dan Billy dapat membeli 30 buku jika harga satuannya adalah Rp6.000. Dan pada volume baru untuk harga buku dengan satuannya Rp4.500, maka berapa banyak buku yang dapat dibeli oleh Billy. Dalam kasus ini berarti jumlah budget yang dipunyai Billy adalah sama. Namun kita dapat mengetahuinya pada soal cerita ini. Kita lanjut untuk melakukan operasi pada matematikanya. Kita melihat di sini bahwasanya harganya naik ke volume awal ke atas dan bukunya itu turun membesar ke bawah. Jadi ini adalah berbalik nilai, tidak berbanding lurus. Jadi apabila Billy bisa membeli buku dengan harga satuan Rp6.000, maka jumlah bukunya yang dapat dia beli ada 30 buah buku. Namun apabila harga bukunya Rp4.500 berkurang, maka jumlah bukunya akan bertambah. Itu adalah perbandingan berbalik nilai. Kita akan mengoperasikannya. Jadi Rp4.500 per Rp6.000, karena ini adalah perbandingan berbalik nilai, maka kita bisa melakukan atau mengubah pembilang dan penyebutnya. Rp4.500 per Rp6.000, ingat ini adalah perbandingan berbalik nilai, bukan senilai. Maka keterangan harga pada volume baru kita jadikan pembilang, bukan penyebut, karena ini adalah perbandingan berbalik nilai. Jadi Rp4.500 per Rp6.000 sama dengan 30 per X. Kita sederhanakan pembilang dari kedua ruas, maka akan mendapatkan 15 dan 10. Kita coret lagi pembilang dan penyebut pada ruas kiri, maka akan menghasilkan 1 dan 4. Kita kali silang, X kita kalikan ke 1 dan 4 kita kalikan ke 10, maka jawabannya adalah X sama dengan 10 dikali 4 dan X sama dengan 40 buku. Jadi untuk harga satuan Rp4.500, Billy dapat membeli 40 buah buku. Bertambah banyak, lebih banyak dari volume sebelumnya atau volume awal. Jadi jawabannya adalah B. Dalam berarti contoh soal selanjutnya, seorang pengrajin akan membuat figura untuk foto. Kita akan tersebut berbentuk persegi panjang. Apabila rasio berbandingan sisi pada persegi panjang figura tersebut adalah 5:3 dengan sisi yang pendek berukuran 18 cm, maka berapa panjang total bahan yang diperlukan oleh pengrajin tersebut? Pada jawabannya ada A 96 cm, B 88 cm, C 99 cm, dan D 100 cm. Kita akan sederhanakan soal cerita di atas. Di sini panjang memiliki nilai perbandingan 5 dan ukuran aslinya Y. Y ini ditanyakan karena belum tahu, dan lebar memiliki perbandingan yaitu 3 nilainya dan ukuran aslinya adalah 18 cm. Dilihat dari polanya, panjang memiliki perbandingan lebih besar yaitu 5 dan lebar memiliki nilai perbandingan 3. Dan ukuran asli dari lebar itu 18 cm, secara otomatis panjang memiliki nilai lebih besar daripada lebar. Karena di nilai perbandingannya pun nilai 5 lebih besar daripada 3. Maka ini adalah perbandingan senilai. Kita akan operasikan.
Jadi 5 per 3 sama dengan Y per 18. Kita bisa mencoret penyebut dan penyebut dari kedua ruas sisi. Maka 3 kita bagi 3 dan 18 kita bagi 3 juga. Jadi sama-sama kedua ruas kita bagi 3 penyebutnya. Maka akan menghasilkan nilai 1 dan 6. Kita kali silang, Y kali 1 dan 6 dikali 5. Maka hasilnya adalah 30 cm. Tidak sampai di situ, kita baru mengetahui nilai panjang dari satu sisi. Di sini kita membutuhkan total bahan, dalam artian adalah keliling dari persegi panjang tersebut. Panjang total sama dengan keliling, maka panjang total sama dengan 30 ditambah 18 ditambah 30 dan ditambah 18, maka jawabannya adalah 96 cm, yaitu adalah A. Contoh soal selanjutnya. Sebuah rumah akan dicat oleh 32 orang dan akan menghabiskan waktu 12 jam. Apabila pemilik rumah menginginkan pekerjaannya dikurangi sebanyak 8 orang dengan alasan untuk menghemat budget, maka berapa jam rumah tersebut akan selesai dicat? Baik, kita akan sederhanakan langsung soal cerita di atas. Baik, diketahui volume awalnya itu adalah 32 orang pekerja dan waktunya 12 jam. Dan volume akhirnya itu berarti volume awal pekerja atau 32 orang dikurangi 8 orang, karena itu adalah permintaan dari si pemilik rumah. Jadi 32 dikurangi 8, maka 24 orang pekerja yang diinginkan oleh si pemilik rumah dengan waktu X, karena itulah yang ditanyakan. Melihat dari polanya, ini adalah perbandingan berbalik nilai. Karena volume awal dan akhir pekerja tidak berbanding lurus dengan volume awal dan akhir dari waktunya. Karena ketika pekerja dikurangi, maka waktunya pun akan bertambah, bukan berkurang. Kita akan operasikan langsung 24 per 32 sama dengan 12 per X. Kita coret pembilang dari kedua ruas. Kedua ruas kita akan bagikan 12 langsung menjadi 1 dan 2. Dan ruas kiri akan kita bagi 2. Maka akan menghasilkan 1 dan 16. 16 untuk menyebut dan 1 untuk membilang. Maka akan menghasilkan, kita langsung kali silang, X sama dengan 16 dikali 1 sama dengan. Maka X sama dengan 16 jam. Maka jawabannya adalah B. Contoh soal selanjutnya, pembangunan rumah mewah dilakukan 240 hari oleh 180 pekerja. Jika pemilik ingin mempercepat pembangunan rumah menjadi 160 hari, maka berapa banyak tambahan pekerja yang dibutuhkan pada proyek tersebut? Langsung kita persingkat, kita sederhanakan soal cerita di atas ini. Volume awal pekerja adalah 180 dengan waktu 240 hari. Dan volume akhir ditanyakan X dengan waktu 160 hari. Jadi pemilik rumah ingin mempercepat pembangunannya menjadi 160 hari, maka pekerjaannya pun akan bertambah. Waktu berkurang dari volume awal, namun jumlah pekerja akan bertambah dari volume awal. Maka ini adalah perbandingan berbalik nilai. Kita akan operasikan langsung, jadi 180 per X sama dengan 160 per 240. Ingat, apabila dalam perbandingan, jadi dibalik salah satu atau keterangan yang diketahui kedua nilainya, itu dibalik. Apabila dalam perbandingan berbanding nilai. Kita coret karena 16 dan 24 ini bisa disederhanakan dengan 4, akan menghasilkan 40 dan 60. Kedua ruas pembilang akan kita sederhanakan, kita bagi dengan 20, maka akan menghasilkan 20 dan 90. Maka kita kali silang, 20X sama dengan 90 dikali 60. 90 dikali 60 sama dengan 5400 per kita bagi dengan 20. Jadi tidak sampai situ saja hasilnya, bukan 270 pekerja. 270 pekerja itu adalah total pekerja yang dibutuhkan. Sementara di soal kita membutuhkan tambahan pekerja. Berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan oleh pemilik rumah untuk menyelesaikan proyek rumah mewah tersebut. Jadi tambahan pekerja sama dengan 270 dikurangi 180 sama dengan 90 orang pekerja. Jadi jawabannya adalah B, 90 orang pekerja.
you like watching this video, just click subscribe and like button. Stay tuned and see you next time. No warning.